Shalom. Tuhanlah kemegahanku. Dalam hidup ini, kita mesti bertanya siapa sebenarnya yang menjadi kemegahan, sandaran, kekuatan hidup kita. Alkitab menjawab dalam Mazmur pasal 20, ayat 8 dan 9 berkata demikian. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Daud terkenang akan sejarah masa lalu. Di sana dia meneguhkan imannya dengan mengenang Musa dan Israel yang terkekang diperbudak di negeri Mesir. Tatkala mereka mau keluar dari Mesir, banyak rintangan yang dibuat oleh Firaun dan bangsa Mesir. Tetapi dengan pertolongan Allah dan kuasa Allah, akhirnya mujizat terakhir di mana anak-anak sulung bangsa Israel, anak-anak sulung hewan-hewannya pun semua mati. Dan akhirnya bangsa Israel dapat keluar dari negeri Mesir. Namun demikian mereka mengejarnya. Terakhir mereka mengejarnya, menyesal mereka mengizinkan Israel keluar. Dikejar sampai ke tepi laut Kolsum. Di sana Israel terjepit oleh gunung, oleh laut. Tetapi pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, angkat tanganmu. Maka angin timur membuat laut Kolsum terbelah. Dan bangsa Israel bisa melewati laut Kolsum. Bangsa Mesir, Firaun mengikutinya. Dan tatkala mereka sudah sampai ke seberang, maka kemudian Musa mengangkat kembali tangannya, laut tertutup kembali. Sehingga bangsa Mesir tenggelam, ditelan oleh laut Teberau. Oh, luar biasa mujizat Tuhan. Sadarkah bahwa kita hidup dalam zaman sekarang ini adalah manusia yang hidup sedang bermegah akan kereta dan kudanya. Kereta itu lambang daripada kekayaan dan kemuliaan. Saya pernah datang ke istana baik di Solo maupun Jogja. Saya melihat kereta kencana. Itu bertatahkan segala perak, emas, dan batu-batu mutu manikam yang melambangkan daripada kemewahan, kekayaan. Inilah simbol manusia masa kini yang bermegah akan kekayaan, kemuliaan, akan ekonomi, akan keuangan. Kalau banyak duit, itulah sandaran nomor satu manusia zaman sekarang ini. Materi, pujaannya. Yang lain bersandarkan kepada kuda. Kuda itu simbol daripada kekuatan hidup. Pernahkah saudara berpikir bahwa semua kekuatan di atas muka bumi diukur berdasarkan kekuatan tenaga kuda? Bahasa Belanda itu dulu berapa PK, itu Pierskrah, tenaga kuda. Sekarang diukur dalam bahasa Inggris HP, horsepower, ajaib, mesin-mesin semua dihitung berdasarkan kekuatan tenaga kuda. Bahkan mesin pesawat terbang juga diukur berdasarkan horsepower. Jet-jet itu juga dengan horsepower luar biasa. Nah ini horsepower, kuda itu melambangkan kekuatan tubuh, kekuatan jiwa manusia. Tubuh manusia dianggapnya kuat. Itu sebabnya kebanggaan dunia modern itu selalu sport, taiso, yoga. Sebab mereka pikir dengan kekuatan itu semua, mereka akan jadi sehat, kuat, mens sana in corpore sano. Lain daripada itu kepintaran, sekolah tinggi, bertitel, dan bergelar. Itu menjadi kebanggaan manusia masa kini.
Oh, di mana-mana manusia mengejar ilmu supaya pinter. Dan kalau mereka udah pinter, itulah sandaran hidup mereka. Tetapi saudara sekalian, kita baca dalam Yeremia pasal 2, ayat yang ke-11, berkata, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air hidupnya untuk menggali kolam yang bocor. Kolam bagi mereka sendiri, ya ini kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Persoalan yang terbesar dari orang yang bikin kolam di dunia ini, bisa bagus, jauh lebih besar dari mata air. Mata air kecil, tetapi kolam mereka besar. Seolah-olah mereka lebih mampu, lebih bisa. Tapi selalu kolam yang dibuat oleh manusia itu bocor, tidak sanggup menampung air. Bocor, itulah persoalannya. Demikian pula hidup manusia itu. Di mana-mana bocor. Siapa saja bocor dan akhirnya tidak berguna. Sejarah membuktikan dari zaman dulu ada Kubilai Khan, ada Genghis Khan, ada Sultan Saladin, ada Julius Caesar, bukan Julius Caesar. Julius Caesar, ada kaisar-kaisar Romawi yang perkasa. Semuanya itu sekarang tinggal cerita, tinggal sejarah. Semuanya bocor, tidak berdaya dan lenyap. Inilah manusia, saudara sekalian. Siapa yang bermegah akan kekayaan dan kemuliaan itu? Mereka itu bocor. Itu yang dikatakan ekonomi, keuangan, kekuatan manusia, kesehatan, kepintaran, akal budi manusia, semuanya tidak bisa bertahan. Itu yang disebut hidup bios. Bahasa Yunani bios itu artinya pinjam hidup. Hidup sementara dan akan lenyap. Baru-baru ini seorang kaya raya namanya Antonio Vieira Monteiro. Beliau adalah presiden direktur dari Santana Bank, Portugal, yang terkenal. Meninggal dunia karena virus corona. Putrinya menangis terseduh-seduh. Kemudian menulis, kami adalah keluarga yang kaya raya, berlimpah harta. Tetapi ayahku meninggal dunia, terasing seorang diri karena corona. Sulit bernapas, bagaikan tercekik. Ayahku ingin mencari udara segar yang gratis bagi semua orang. Tapi ayahku tidak sanggup. Napasnya sesak, napasnya habis. Semua kekayaan sia-sia, tidak bisa menolong padanya. Inilah manusia. Kemudian kita melihat ini, saudara sekalian, dunia kita sekarang lagi dihantam oleh corona. Lebih dari 210 negara di dunia lagi bertekuk lutut. Semua diharu biru oleh wabah penyakit yang luar biasa ini. Tetapi kita bersyukur. Sebab ayat tadi berkata, tapi kita bermegah akan Tuhan Allah. Kita akan bangun dan berdiri tetap teguh sampai selama-lamanya. Inilah yang ditawarkan Tuhan. Supaya hidup zoe sementara, pinjam hidup, bisa ditukar dengan hidup kekal. Zoe yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Dialah Allah yang dikenal dalam perjanjian lama sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hari ini kita mengenal dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab dalam Matius 28 Tuhan Yesus berkata, beritakan Injil. Jadikan sekalian bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan semua apa yang telah kukatakan. Maka aku
akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Wah, luar biasa. Dialah yang disebut Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu bukan Allah tiga. Banyak orang mengejek kekristenan. Tidak mengerti mereka. Tritunggal itu bukan arti Allah tiga. Tapi Allah itu murah hati kepada manusia. Yang terbatas, yang berdaging. Tidak mungkin Allah bisa melihat, manusia bisa melihat Allah. Sebab manusia itu berdaging, Allah itu roh. Dan itu sebabnya Allah yang roh itu. Demi kasihnya akan manusia. Dia turun ke dalam dunia ini. Ini adalah cara untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia yang dikasihinya. Dia juga berdaging. Dia juga jadi manusia. Dia disebut anak manusia. Dia menderita seperti anak manusia. Supaya manusia mengenal dan mengerti bahwa Allah rela mengasihi, turut menderita seperti manusia. Tapi sudah itu dia mati, disalibkan, dia bangkit. Dia menang atas kematian. Adakah yang bisa menang atas maut? Allah ini menunjukkan kuasanya. Allah ini menunjukkan kasihnya. Dia bangkit dari kematian. Allah itulah yang bernama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat. Ini Allah yang menurut Yohanes pasal 3. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya akan dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi juga dikatakan dalam Yohanes 3. Pada ayat yang ke-18 dikatakan barang siapa percaya kepadanya. Ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa yang tidak percaya. Ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak itu. Kalau Allah sudah berbuat begitu mulia. Turun ke dunia. Dalam wujud Yesus. Tapi dikatakan barang siapa yang percaya beroleh hidup kekal. Tapi siapa yang tidak percaya sudah dihukumkan. Karena dia tidak percaya. Dialah Yesus itu. Yang berkata, akulah roti hidup. Siapa yang percayakan dia bisa makan, dia bisa hidup. Tapi dia bukan roti atau makanan dunia. Tapi dia adalah roti hidup yang datang dari Allah. Dialah yang pengubah nasib manusia. Yang miskin percaya dia menjadi kaya. Yang buntu jalannya. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan dia juga berkata, akulah pintu. Dialah Yesus yang memberi pintu bagi manusia-manusia yang berjalan buntu. Dan dia anak Allah yang hidup. Dialah Yesus. Percayalah akan dia. Maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam 1 Samuel pasal 2. Dikatakan, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Puji Tuhan. Saya beriman. Dulu tatkala saya masih kanak-kanak. Tiap malam, tiap pagi, oma saya bercerita. Menyanyikan nyanyian. Batu karang yang teguh. Engkau perlindunganku. Tengah ombak dunia, engkau yang berdirilah. Tuhan Yesusku seru, tolong, tolong anakmu. Hari ini saya membaca dalam 1 Korintus pasal 10. Dan batu karang itulah Kristus. Yesus Tuhan. Kristus Tuhan. Juru selamat kita. Sekarang banyak orang bertanya mengapa ada virus corona. Apakah itu dibuat oleh manusia? Ataukah datang dari Allah?
Tidak ada seorang manusia yang bisa memberikan jawaban. Allah juga yang maha tahu. Tapi dalam Yesaya pasal 28, ayat yang ke-19, 29. Saya ulangi, Yesaya 28, ayat 29. Karena dari Tuhanlah segala perkara itu datang. Tetapi itulah dari kemuliaan, dari kebijaksanaan Allah. Memang segala satu, sekalipun dibuat oleh manusia, kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak mungkin terjadi. Kenapa demikian? Saudara, dunia kita ini sudah penuh dengan dosa. Di mana manusia itu menggantikan nilai keindahan dan keagungan Allah yang mulia itu dengan hal-hal yang lain. Dengan hal-hal bagi kesenangan manusia, kesenangan daging, kenikmatan manusia yang sementara itu. Itulah manusia zaman sekarang ini. Sehingga firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 1, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dan melupakan penciptanya yang harus dipuja selama-lamanya. Oh, inilah dosa manusia. Manusia merasa dirinya mampu. Manusia merasa dirinya bisa. Apa saja dia bisa. Manusia sekarang bisa terbang. Bukan dengan pesawat terbang. Terbang pribadi pun bisa. Manusia bisa pergi ke bulan. Mereka bisa pergi ke Mars. Manusia mengharapkan dapat bisa sampai ke surga dengan usahanya sendiri. Inilah kesombongan manusia. Kesombongan itu satu penghinaan terhadap Allah, Sang Penciptaan itu. Itu sebabnya dunia ini harus dihukum. Dunia menjadi objek murka Allah. Allah yang kudus, Allah yang benar dan adil itu. Untuk sementara waktu menahan kebaikannya di atas muka bumi. Supaya manusia ini sadar bahwa dirinya itu hampa, sia-sia, kecuali mereka berbalik kepada Allah. Italia, dulu kerajaan Romawi, penguasa dunia abad pertengahan yang luar biasa. Simbol daripada kejayaan zaman yang lalu. Hari ini dihantam oleh corona. Kurang lebih 30.000 manusia mati. Tidak berdaya, sehingga Perdana Menteri Italia hampir menangis dengan putus asa. Tidak sanggup lagi mengatasi itu. Karena itu rakyat Yunani sujud di mana-mana. Di jalan-jalan mereka menyeru nama Tuhan. Mereka kembali menyeru nama Tuhan. Oh, inilah Italia, saudara sekalian. Kemudian kita melihat Amerika. Kalau dulu Roma penguasa dunia zaman dulu, sekarang Amerika adalah penguasa dunia masa kini. Hari ini sudah kita tahu bahwa rakyat Amerika paling banyak yang mati karena corona sampai tidak sanggup lagi menguburkannya. Oh, Presiden Amerika berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian Senat menangis, tersungkur di bawah kaki Tuhan, DPR Amerika. Mohon ampun, virus corona ini menghantam manusia luar biasa. Inggris, penguasa Eropa, negara terbesar di Eropa, yang menggunakan euro dan sebagainya. Beda lagi. Raja Eropa ini pangerannya juga kena corona. Perdana Menterinya kena corona. Tapi kemurahan Allah sehingga dia boleh sembuh, saudara sekalian. Ini semua menunjukkan kedaulatan Allah atas manusia. Kesucian Allah,
Kekudusan Allah tidak dapat dihinakan dengan dosa kenajisan manusia. Itu sebabnya manusia dihukum oleh Tuhan. Dan sekarang ini, bagi orang percaya kita turut menderita. Tetapi kita menderita secara tubuh. Kita memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dalam Mazmur 29 ayat yang kedua, pemazmur berkata, mari kita merendahkan diri, sujud kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Apabila kita manusia menjadi bermegah karena kekuasaan Tuhan, bersandar kepada kekuatan Tuhan, maka Allah akan memberikan janji-janji yang luar biasa. Kedaulatan Allah yang memelihara jiwa kita sekarang ini, kedaulatan Allah yang sama itu kelak akan menghentikan segala penderitaan manusia. Wabah-wabah yang melanda manusia yang berseru kepada Dia, yaitu orang-orang yang mengasihi Dia. Di balik semuanya ini kita mesti ingat janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan, bahkan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.